Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Abdiriansa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin membuat tugas basis data, yaitu buatlah Entity Relationship Diagram yang bisa disingkat dengan IRD. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Mohon izin Ibu dosen dan Bapak dosen, saya langsung aja membuat karena saya sudah membacanya. Kita langsung ke Visual Studio Code karena saya buatnya di Visual Studio Code. Jadi langsung tambah file aja. Tugas, dan di sini saya memakai Drawio. Pertama saya memakai Entity Relation. Jadi membuat tabel terlebih dahulu. Dan dari kasusnya ini ada beberapa tabel dari pasien, dokter, pendaftaran, pemeriksaan, serta resep. Jadi ada 5. Maaf. Dan untuk tabel di sini kasih nama pasien, dan ini dokter, dan ini pendaftaran, dan ini pemeriksaan, dan yang terakhir resep. Mohon izin, di sini saya ingin menjelaskan apa itu simbol PK. PK itu adalah primary key, bisa dibilang ada kunci utama untuk mengidentifikasikan setiap data atau record ya, agar tidak sama. Jadi maksudnya tidak sama itu agar tidak sama dari berbagai data atau table. Dan ini untuk PK-nya itu ID pasien, ID dokter, maaf, dan ini ID pendaftaran, ID pemeriksaan, dan yang terakhir ID resep. Setelah ini kita pakai nama pasien di ID pasien, terus eh, tempat tanggal lahir atau misalkan bisa dibilang alamat pasien, dan di sini tempat tanggal lahirnya. Dan untuk dokter itu nama dokter, dan yang terakhir ada spesialis dokter. Kita hapus tabelnya dulu. Dan untuk ID pendaftaran ini bisa memakai FK, dan saya ingin menjelaskan FK itu adalah foreign key. Foreign key itu bisa dibilang adalah penghubung setiap data. Jadi bedanya FK dan PK itu, kalau PK itu adalah kunci utamanya dan FK itu adalah penghubungnya. Dan ini butuh ID pasien, maaf, ID pasien,
dan ini tanggal pendaftarannya. Dan untuk di sini juga kita dibutuhkan pemeriksaannya itu pakai foreign key, pakai penghubung. Dan di sini ada ID dokter, terus di sini sama pakai foreign key juga, ID pasien, dan di sini tanggal pemeriksaannya. Dan yang terakhir yaitu resep, sama memakai foreign key juga. Di sininya ID pemeriksaan. Karena kenapa memakai ID pasien, ID dokter, kenapa tidak memakai nama pasiennya, alamat pasiennya? Karena di sini tuh penghubungnya itu bisa dibilang ya ini pasien. Jadi ID pasien itu sudah mencakup semuanya. Jadi semua itu dari alamat, nama, tempat tanggal lahir semua sudah mencakup satu tabel. Makanya di sini pakai foreign key. Jadi kita cukup ketikkan saja ID pasiennya. Nanti otomatis daftar nama, alamat, tanggal lahirnya itu sudah kemasuk. Sama halnya dengan resep. Kenapa tidak memakai ID dokter, ID pasien, tanggalnya juga? Karena kita cukup untuk memakai ID pemeriksaan saja. Karena ini ID pemeriksaan sudah mencakup semuanya dari ID dokter dan ID pasien. Jadi kan foreign key itu adalah penghubung. Jadi artinya dalam penghubung itu dari semuanya itu mencangkup. Jadi hanya untuk menulis satu ID pemeriksaan saja. Dan ini isinya itu isi resep. Nah, ketika sudah kita memakai terakhir kardinalitas, dan saya kardinalitasnya itu memakai simbol. Saya hapus dulu tanda panahnya karena saya memakai simbol. Nah, ketika udah saya ingin menjelaskan kardinalitas apa. Kardinalitas itu jumlah hubungan antara data. Jadi itu sama aja kayak penghubung ya. Di sini saya kardinalisnya pakai simbol. Dan simbolnya tuh terutama kita pakai hitam aja di sini ya. Jadi gak usah pakai bisa dibilang atribut atau yang lain tabel. Intinya hanya cukup klik item ini dan di sini simbolnya tuh satu. Nanti izin saya menjelaskan ketika sudah selesai membuat simbol dari pasien dan pendaftaran. Di sini N. Nah, saya ingin menjelaskan kardinalitas 1:1 itu bisa dibilang satu pasien bisa membuat satu data aja. Nah, dan di sini saya menggunakan simbolnya N. Itu N itu money. Jadi dalam artian 1:N itu adalah satu pasien bisa membuat berbanyaknya pendaftaran intinya. Jadi satu pasien bisa membuat banyak data. Dan di sini juga sama, satu dokter bisa memeriksa banyaknya pasien. Jadi di sini simbolnya E1 dan di sini
memakai simbol N. Jadi artinya satu dokter bisa memeriksa banyaknya pasien. Dan untuk pendaftaran juga sama. Jadi kalau ini terlihat jelas ya pendaftaran ke pemeriksaan itu di sininya pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi. Jadi dalam kata-kata dari satu pasien ini bisa diperiksa oleh beberapa dokter. Jadi banyak ya. Di sini pakai simbol N. Nah, seperti ini. Jadi pendaftaran tuh satu ID pasien bisa diperiksa oleh berbagai banyaknya dokter. Dan di sini pakai simbol lagi. Di sini satu pemeriksaan atau bisa dibilang eh, satu ID pasien bisa eh, memiliki atau banyaknya resep ya. Jadi di sini tuh N simbolnya. Jadi satu pemeriksaan bisa membuat banyaknya resep. Nah, kalau misalkan di sini banyak pemeriksaan, berarti di sini simbolnya N banding M. Jadi maaf, M to N. Nah, jadi bisa dibilang money to money. Jadi banyaknya pemeriksaan bisa menghasilkan banyaknya resep. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan kepada Ibu dosen, Bapak dosen. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang kurang enak ataupun yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Mungkin sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.